Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah, waalaikumsalam. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku. Bagaimana sih kabar kalian hari ini? Semoga selalu luar biasa. Alhamdulillah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Isma. Sudah siapkah belajar hari ini? Bagus. Hari ini kita akan belajar tentang matahari sebagai sumber energi. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu, mohon kepada Allah supaya kita selalu diberikan kefahaman ilmu. Yuk kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, tadi kita akan belajar tentang matahari sebagai sumber energi. Anak-anak, perlu kalian ketahui, energi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk melakukan kerja. Tahukah kamu apa saja sumber energi yang ada di bumi kita? Yuk kita pelajari. Dari tadi kita membahas tentang sumber energi. Di antara kalian, apakah sudah tahu apa sumber energi itu? Ya, sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Jadi kalau kalian ditanya, apa arti dari sumber energi? Jawabannya adalah sumber energi yaitu semua benda yang menghasilkan energi. Contohnya adalah matahari. Mengapa matahari? Karena matahari itu sebagai sumber energi panas dan cahaya. Anak-anak, matahari itu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Siapakah makhluk hidup lainnya selain manusia? Ya, hewan dan tumbuhan. Jadi matahari itu sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Matahari sebagai sumber energi. Mengapa demikian? Energi matahari itu dianggap sebagai energi yang terbarukan karena akan selalu tersedia di alam selama matahari bersinar. Jadi kalau kalian ditanya apa arti dari energi matahari dianggap sebagai energi yang terbarukan? Ya, energi terbarukan itu maksudnya karena akan selalu tersedia di alam selama matahari itu bersinar. Yang kedua, matahari sebagai sumber energi terbesar yang memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Lalu, cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Bayangkan anak-anak, jika tidak ada sumber energi yang berupa matahari tadi, bagaimana keadaan bumi kita? Pasti gelap. Ya, kita tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian, panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Mengapa demikian?
Coba bayangkan anak-anak, jika tidak ada matahari, pasti bumi ini sangat dingin. Ya, suhunya sangat dingin. Kalau dingin, bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana makhluk lain bisa hidup? Pasti akan sulit sekali, dan bahkan tidak bisa kita hidup tanpa matahari, karena matahari adalah sumber kehangatan di bumi. Baiklah, masih semangat ya belajarnya? Kita lanjut ke materi berikutnya, adalah peran matahari bagi kehidupan di bumi. Jadi apa saja manfaat matahari itu? Simak yuk. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari itu membuat terjadinya siang dan malam. Kalian lihat, jadi bumi itu berputar anak-anak, berputar pada porosnya. Bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang, sementara bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari itu mengalami malam. Paham ya? Manfaat matahari yang berikutnya adalah seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi. Jadi selain berotasi, bumi itu juga memutari matahari. Nah, dari proses tersebut mengakibatkan terjadinya 4 musim. Apa saja? Yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Kalau di Indonesia hanya ada 2 musim. Musim apa? Musim kemarau dan musim penghujan. That's right. Oke, manfaat matahari yang ketiga adalah berperan pada siklus atau perputaran air, sehingga terjadi perubahan cuaca, yaitu adanya mendung, adanya panas, dan adanya hujan. Itu karena manfaat dari matahari. Perhatikan di sini, apa sih siklus atau perputaran air itu? Jadi anak-anak perlu kalian ketahui bahwa air yang ada di bumi ini kita mengalami perputaran, yaitu dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, air yang ada di bumi kita ini mengalami penguapan karena terkena sinar matahari. Nah, akibatnya uap air itu terangkat ke atmosfer dan mengalami proses kondensasi di sana. Apa kondensasi itu? Kondensasi adalah perubahan uap air menjadi benda cair, yaitu titik-titik air. Nah, jika titik-titik air itu sudah terkumpul banyak, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Nah, kemudian air hujan itu turun ke bumi dan diserap oleh tanah. Nah, itulah maksud dari siklus air, begitu seterusnya. Ya, itu ya. Kemudian kita lanjut pada manfaat matahari berikutnya, yaitu berperan pada proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah perubahan air dan karbon dioksida oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Nah, air dan karbon dioksida tersebut diubah sehingga menjadi atau menghasilkan oksigen dan glukosa atau karbohidrat, menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama untuk apa? Ya, untuk bernafas. Jadi itulah manfaat matahari bagi tumbuhan, yaitu membantu proses fotosintesis. Oke, kita lanjut. Manfaat matahari yang berikutnya adalah berperan pada proses terjadinya awan. Ini sudah dijelaskan pada peristiwa apa tadi? Siklus air. Ya, karena air itu menguap, maka di sana terjadilah awan.
Berikutnya, manfaat matahari yaitu panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Lanjut pada manfaat matahari yang berikutnya yaitu panas matahari mengakibatkan air laut menguap, ya kan tadi? Peristiwa tersebut dimanfaatkan untuk proses pembuatan garam. Jadi garam itu berasal dari air laut yang diuapkan atau air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Kemudian juga dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Ini yang biasa kita jumpai ya, yang kita lakukan. Dan juga untuk mengeringkan bahan makanan serta mengawetkan bahan makanan. Kalian tahu ikan asin? Nah, ikan asin itu pada proses pembuatannya itu dikeringkan atau dijemur di bawah sinar matahari langsung. Oke, selanjutnya manfaat sinar matahari yaitu cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ini adalah alat yang bernama panel surya. Jadi panel surya ini menangkap sinar matahari. Nah, sinar matahari yang tertangkap itu bisa berubah menjadi energi listrik. Nah, karena sudah berubah menjadi energi listrik, maka bisa untuk menghidupkan alat-alat rumah tangga apa saja. Ya, menghidupkan televisi, untuk menyalakan apalagi sanyo, kemudian untuk menanak nasi, untuk mensetrika, dan masih banyak kegunaan lainnya. Oke, next kita akan melakukan suatu percobaan. Jadi ayo mencoba. Apa yang harus kamu lakukan? Yaitu buktikan penguapan zat cair oleh panas matahari. Langkah-langkahnya adalah kamu harus mempersiapkan 2 buah sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Langkahnya adalah yang pertama, basahi semua bahan tadi. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Kemudian jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas. Jadi yang 1 lembar masing-masing itu kalian jemur di tempat panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh, yaitu di dalam rumah. Jadi yang 1 kalian letakkan di luar, yang satunya itu diletakkan di dalam. Kemudian amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Gunakan tabel pengamatan seperti ini. Kalian juga bisa melihat di buku paket kalian. Oke, selamat mencoba. Alhamdulillah telah kita lalui pelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri, kita ulangi lagi ya. Pelajaran tadi apa saja yang sudah kalian peroleh? Ya, jadi matahari itu sebagai sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi ini dan memiliki beberapa manfaat. Di antaranya apa saja tadi? Membantu terjadinya siang dan malam, mengakibatkan terjadinya 4 musim, kemudian membantu pada saat proses siklus atau perputaran air. Lanjutnya dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk peristiwa apa tadi? Proses fotosintesis. Bagus. Kemudian berperan pada proses terjadinya awan mengakibatkan perbedaan suhu udara, yaitu kemudian dimanfaatkan untuk proses pembuatan garam, mengeringkan makanan, mengeringkan pakaian, dan yang terakhir dimanfaatkan untuk sumber energi pada panel surya. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sangat luar biasa. Sebelum Bu Isma salam, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.